Ya pemirsa, jumpa lagi bersama saya Dewi Sulistia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Ya pemirsa, kantor wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DJP Bengkulu dan Lampung mendorong pemerintah daerah lebih proaktif agar entitas bisnis yang mencari nafkah di Lampung juga terdaftar secara administrasi di Lampung. DJP menegaskan jika bisnisnya berkembang di Lampung, maka sewajarnya pajak masuk ke daerah untuk mendanai pembangunan Provinsi Lampung. Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung bergerak cepat memperkuat kolaborasi lintas lembaga demi mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis ini terlihat saat Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Retno Sri Sulistiani, dan jajaran menemui anggota DPD RI Dapil Lampung, Almira Nabila Fauzi, dalam agenda audiensi di kantor DPD RI Provinsi Lampung, Selasa 6 Januari 2026. Pertemuan tersebut memfokuskan pembahasan upaya peningkatan kepatuhan serta kesadaran perpajakan di Bumi Ruwajurai. Menariknya, ternyata Kanwil DJP Bengkulu Lampung getol memperjuangkan agar perusahaan-perusahaan di Lampung bayar pajaknya juga di Lampung. DJP Bengkulu dan Lampung mendorong pemerintah daerah sama-sama proaktif agar entitas bisnis di Lampung terdaftar secara administrasi dan pajaknya masuk ke daerah untuk mendanai pembangunan Provinsi Lampung. Anggota DPD RI asal Lampung Almira Nabila Fauzi menyoroti rendahnya rasio pajak di daerah sebagai tantangan utama. Karena itu ia menekankan pentingnya implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan Undang-Undang HPP secara konsisten. Menanggapi hal tersebut, Retno Sri Sulistiani menjelaskan bahwa DJP tengah memodernisasi sistem administrasi melalui Koretek. Menariknya saat ini, sekitar 40% wajib pajak aktif di Lampung sudah melakukan aktivasi sistem terintegrasi tersebut. Progres positif ini menjadi modal penting dalam menciptakan administrasi pajak yang lebih akuntabel. Selain reformasi sistem DJP, juga memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan UMKM melalui program Kemenku 1 bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka membuka klinik bagi calon eksportir untuk membantu pelaku usaha lokal naik kelas. Kabid pendaftaran, ekstensifikasi, dan penilaian SUPI mengajak DPD RI untuk bersama-sama mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif. Ia berharap entitas bisnis yang mencari nafkah di Lampung juga terdaftar secara administrasi di wilayah tersebut. Menurutnya, jika bisnisnya berkembang di Lampung, sudah sewajarnya pajaknya masuk ke daerah untuk mendanai pembangunan lokal Lampung. Dari sisi edukasi, penyuluh pajak Teguh Sriwijaya memaparkan 3 pendekatan utama untuk menjangkau masyarakat, yakni publikasi masif melalui media sosial dan media massa. Kemudian edukasi inklusif lewat program tax center dan relawan pajak. Ketiga, asistensi langsung kepada wajib pajak. DJP mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap modus penipuan mengatasnamakan Koretek. Pihak orientasi pajak menegaskan bahwa seluruh layanan perpajakan termasuk aktivitasi sistem baru, bersertifikat mandiri dan tanpa pungutan biaya atau calo. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, target pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Lampung dari sektor pajak kendaraan bermotor tercatat belum tercapai. Hal ini disebabkan penerapan kebijakan Ospen pajak yang membuat sebagian penerapan langsung masuk ke dalam kas pemerintah kabupaten dan kota. Ini diungkap langsung oleh Kepala Bapenda Provinsi Lampung Slamet Riyadi usai menghadiri rapat dengan pendapat dengan Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung pada Selasa 6 Januari 2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Slamet Riyadi menjelaskan, meski secara persentase
Realisasi PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor terlihat menurun dan hanya mencapai sekitar 42,47%. Namun secara total pendapatan justru mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, total pendapatan dari pajak kendaraan bermotor tercatat di 1,59 triliun rupiah. Sementara pada tahun 2025, angkanya meningkat menjadi 1,108 triliun atau naik sekitar 50 miliar rupiah. Namun demikian, dengan diberlakukannya opsen pajak, penerimaan tersebut tidak lagi sepenuhnya menjadi bagian pemerintah Provinsi Lampung. Dana secara otomatis terbagi ke pemerintah kabupaten dan kota. Akibatnya, Pemprov Lampung hanya menerima sekitar 690 miliar, tanpa lagi mekanisme dana bagi hasil seperti sebelumnya. Dirinya menegaskan penurunan yang terlihat bukan disebabkan turunnya kinerja pemungutan pajak, melainkan perubahan skema pembagian pendapatan akibat kebijakan opsen pajak. Di tahun 2025 itu angka yang sebenarnya itu adalah 1.108 miliar. Tapi kenapa ini untuk perolehannya kenapa menurun? Karena adanya option. Pemprov Lampung memang memperoleh angka totalnya hanya 692 miliar itu kan, tapi tidak lagi terbagi untuk dana bagi hasil ke kabupaten kota. Jadi itu intinya di situ. Sementara itu, Kepala Badan Retribusi Bapeda Provinsi Lampung, Dona Febiola, menyampaikan masih terdapat potensi besar dari sektor retribusi daerah. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah digitalisasi layanan retribusi yang resmi diluncurkan pada 24 November 2025 lalu. Melalui sistem digital tersebut, seluruh pembayaran retribusi diharapkan dapat langsung masuk ke rekening kas umum daerah, sehingga lebih transparan dan efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, pada tahun mendatang, Bapenda Provinsi Lampung juga berencana melakukan inovasi besar-besaran pada layanan jasa retribusi, termasuk melakukan perubahan terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang diharapkan mampu menghadirkan penyesuaian tarif serta peningkatan kualitas layanan. Sektor retribusi itu kan kita sudah melakukan digitalisasi kemarin di tanggal 24 November kita sudah meluncurkan Saudara. Mudah-mudahan dengan digitalisasi ini tentunya bisa meningkatkan PAD di sektor retribusi secara signifikan karena memang seluruh setoran akan langsung masuk ke RKUD dari seluruh pengguna subjek atau wajib retribusi. Pemerintah Provinsi Lampung optimis berbagai langkah inovasi tersebut dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah di tengah perubahan kebijakan fiskal. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Lampung melaporkan kinerja positif perdagangan luar negeri Lampung terus terjaga pada November 2025. Pada periode tersebut, Lampung kembali mencatat surplus neraca perdagangan sebesar 386,70 juta US dollar atau setara sekitar 6,4 triliun lebih. Statistik ahli muda BPS Lampung M. Sabiel Adi Prakarsa dalam rilis berita resmi statistik menjelaskan nilai ekspor Lampung pada November 2025 tercatat mencapai 532,61 juta US dollar atau tumbuh di 7,49% secara tahunan year on year dibandingkan November 2024 yang sebesar di 495,49 juta US dollar. Secara kumulatif, ekspor Lampung periode Januari hingga November 2025 mencapai 5,98 miliar US dollar, meningkatkan 19,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sebesar 5,2 miliar US dollar. Selama Januari hingga November 2025, 3 negara tujuan utama ekspor Lampung masih didominasi Amerika Serikat dengan nilai ekspor 926,66 juta US dollar atau di 15,51%, terutama komoditas lemak dan minyak hewan nabati. Posisi berikutnya ditempati Pakistan sebesar 544,13 juta US dollar atau di 9,11% dan Tiongkok sebesar 536,72 juta US dollar atau di 8,98%.
yang juga didominasi komoditas lemak dan minyak hewan nabati. Dari sisi komoditas ekspor Lampung, sepanjang Januari hingga November 2025, masih didominasi 3 golongan utama, yakni lemak dan minyak hewan, sebesar 2.352,4 juta US dollar, dengan kontribusi 39,36%. Kopi, teh, dan rempah-rempah sebesar 1.580,15 juta US dollar atau di 26,44%, serta bahan bakar mineral sebesar 672,59 juta US dollar atau di 11,26%. Sementara itu, nilai impor Lampung pada November 2025 tercatat sebesar 145,91 juta US dollar, meningkat di 25,54%. Dibandingkan November 2024 yang mencapai di 116,23 juta US dollar. Meski impor November naik secara tahunan, secara kumulatif Januari hingga November 2025, nilai impor Lampung mencapai 1,91 miliar US dollar atau 1,7% dibandingkan periode yang sama tahun 2024, sebesar 1,93 miliar US dollar. Berdasarkan negara asal 3 negara pemasok utama, impor Lampung selama Januari hingga November 2025 adalah Nigeria dengan nilai impor 354 juta US dollar atau di 18,58%, yang didominasi bahan bakar mineral, disusul Amerika Serikat sebesar 277,88 juta US dollar atau 14,58% dengan komoditas utama kereta api, tram dan bagiannya, serta Australia sebesar 233,6 juta US dollar atau di 12,23% dengan komoditas utama binatang hidup. Adapun komoditas impor terbesar Lampung pada periode Januari hingga November 2025 masih didominasi bahan bakar mineral sebesar 789,53 juta US dollar atau 41,43%. Diikuti gula dan kembang gula sebesar 183,15 juta US dollar atau di angka 9,61%, serta binatang hidup sebesar 180,71 juta US dollar atau di angka 9,48%. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat kenaikan indeks harga atau inflasi bulanan Provinsi Lampung sebesar 0,59 pada Desember 2025. Secara bulanan, angka ini tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi bulan November yang berada di angka 0,47%. Badan Pusat Statistik mencatat kenaikan indeks harga atau inflasi bulanan Provinsi Lampung sebesar 0,59 pada Desember 2025. Secara bulanan, angka ini tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi bulan November yang berada di angka 0,47%. Statisti ahli muda BPS Provinsi Lampung, Muhammad Sabiel Adi Prakasa, mengatakan terdapat 5 komoditas utama penyebab inflasi bulan Desember 2025, mulai bumbu dapur seperti cabai, bawang, hingga perhiasan emas. Menurutnya, pemicu utama inflasi bulanan terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 1,42%. Kelompok ini sekaligus memberikan andil inflasi sebesar 0,48% bagi Lampung di penghujung 2025. Di sisi lain, beberapa komoditas yang memberikan andil deflasi dan menahan laju inflasi secara umum, antara lain tomat dengan andil deflasi sebesar 0,04%, diikuti oleh salak di 0,02%, sabun mandi di 0,02%, terong di 0,01%, dan tarif angkutan sungai, danau, dan penyeberangan di 0,01%. Sementara itu, bila dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya atau year on year, Provinsi Lampung mengalami inflasi sebesar 1,25% pada Desember 2025. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, sebanyak 3.307 mahasiswa Institut Teknologi Sumatera mulai turun gunung, memperkuat pengabdian berbasis akademik di 223 desa pada 12 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Ribuan mahasiswa itu akan menjalankan kuliah kerja nyata
KKN selama lebih dari 1 bulan, terhitung di tanggal 6 Januari hingga 8 Februari 2026. Program KKN periode ke-16 ITERA ini secara resmi dilepas oleh Rektor ITERA, Profesor Dr. I. Nyoman Puge Arianta di pelataran Gedung Kuliah Umum 1 ITERA pada Selasa 6 Januari 2026. Desa dan kelurahan sasaran KKN tersebar luas mulai dari Bandar Lampung, Lampung Tengah, Pesawaran, Tulang Bawang, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pringsewu, Pesisir Barat, Tanggamus, Lampung Barat, Tulang Bawang Barat hingga Lampung Utara. Profesor Nyoman menegaskan KKN bukan sekadar kewajiban akademik, melainkan sarana nyata penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjawab persoalan di tingkat desa. Mahasiswa ITERA harus hadir membawa solusi. Rektor berharap mahasiswa KKN juga jadi duta akademik, sekaligus duta wisata Provinsi Lampung yang mampu membaur dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Selain mendorong kontribusi nyata, Rektor juga mengingatkan seluruh peserta untuk mengedepankan keselamatan dan kesehatan selama pelaksanaan KKN, serta mematuhi seluruh standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Pelepasan KKN ditandai secara simbolis dengan pemakaian rompi KKN kepada perwakilan mahasiswa. Acara tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan ITERA, di antaranya Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Profesor Hairul Rijal, Kepala LPPM ITERA, Dr. Muhammad Fatikul Arif, Kepala LPMPP, Dr. Handoyo, PLT Kepala Biro Perencanaan Umum dan Akademik, Eko Ferry Kurniawan, serta perwakilan pemerintah daerah lokasi KKN. Ketua Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan KKN ITERA, Indra Herlina, menjelaskan 3.307 mahasiswa tersebut akan didampingi oleh 131 dosen pembimbing lapangan. Pada periode ini, ITERA menerapkan 4 skema KKN untuk memperluas jangkauan dampak pengabdian. Sebelum diterjunkan ke lokasi, mahasiswa dan dosen pembimbing telah dibekali melalui kegiatan pembekalan pada 6 dan 11 November 2025 dengan menghadirkan Pangdam 2 Sriwijaya, Maijen TNI Kristo Meisianturi, serta PLT Bupati Lampung Tengah Iko Mangkoheri. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, program Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat yang digulirkan pemerintah pusat mendapat sorotan dari DPRD Provinsi Lampung. DPRD Lampung melalui Komisi 5 menilai penentuan lokasi harus tepat sasaran, khususnya untuk wilayah dengan tingkat kemiskinan dan pendidikan yang masih rendah. Program Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat yang digulirkan pemerintah pusat mendapat sorotan dari DPRD Provinsi Lampung. DPRD Lampung melalui Komisi 5 menilai penentuan lokasi harus tepat sasaran, khususnya untuk wilayah dengan tingkat kemiskinan dan pendidikan yang masih rendah. Sekretaris Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, Eli Wahyuni, menegaskan pentingnya ketepatan lokasi pembangunan sekolah Garuda dan sekolah rakyat agar program benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat. Menurut Eli, penetapan lokasi menjadi kewenangan Dinas Pendidikan yang telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Namun DPRD Lampung masih mempertanyakan dasar penentuan lokasi yang mengarah ke Kabupaten Mesuji dan Lampung Selatan. Untuk penentuan titik lokasi itu kan wewenang daripada Dinas Pendidikan. Kami juga belum tahu nih dasar Dinas Pendidikan menetapkan di Mesuji atau dengan Lampung Selatan. Kalau Lampung Selatan oke lah, ya kan. Dia daerahnya luas, ya kan. Terus maju, termasuk maju lah. Nah kalau Mesuji saya nggak tahu dasarnya apa, tapi gimana pun juga kami mensupport program itu. Secara ideal, sekolah Garuda seharusnya dibangun di wilayah yang strategis dan mudah menjangkau banyak kabupaten dan kota. Salah satunya Kabupaten Lampung Tengah. Sementara untuk sekolah rakyat, Eli menekankan agar program difokuskan ke daerah-daerah zona merah kemiskinan dan pendidikan rendah, seperti Mesuji, Pesisir Barat, Tulang Bawang Barat, Lampung Barat, dan Waikanan. Komisi 5 DPRD Lampung sebagai mitra kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung berencana akan menggelar rapat dengan pendapat, menggali lebih jauh dasar penentuan lokasi, serta memastikan program Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat tepat sasaran. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan.
Selanjutnya pemirsa, anggota DPRD Lampung Selatan Agus Sartono akan berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Lampung terkait banjir yang merendam ratusan hektar sawah di sejumlah kecamatan. Langkah ini dilakukan untuk mendesak Balai Besar Wilayah Sungai segera melakukan normalisasi sungai dan perairan infrastruktur pengendali banjir. Anggota DPRD Lampung Selatan Agus Sartono dari fraksi Partai Amanat Nasional menanggapi serius banjir yang kembali merendam ratusan hektar sawah milik petani. Banjir terjadi di sejumlah kecamatan, dinilai akibat kerusakan tanggul serta pintu air yang sudah bertahun tidak ditangani secara maksimal. Agus mendesak Balai Besar Wilayah Sungai Provinsi Lampung segera turun ke lapangan dan memprioritaskan perbaikan tanggul serta normalisasi sungai. Menurutnya, kerusakan infrastruktur perairan telah berulang kali dilaporkan oleh warga dan pemerintah daerah. Ia menyayangkan lambannya respon pihak BBWS meski proposal perbaikan normalisasi sungai telah diajukan pemerintah daerah sejak 6 bulan lalu. Akibatnya ratusan hektar sawah terendam dan petani terancam gagal panen. Kalau saya, yaitu segera mungkin dari Balai Besar untuk menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan warga. Apalagi tadi Pemda sudah juga mengajukan surat. Ini harus cepat ditanggulangi karena ini salah satu menghalangi dari pemerintah untuk swasembada pangan. Karena wilayah Selatan masuk salah satu lumbung padi terbesar Lampung Selatan. Ini jangan sampai ini jadi masalah untuk program pemerintah terkait tentang pangan. DPRD Lampung Selatan meminta pihak BBWS memprioritaskan normalisasi sungai di area terdampak agar banjir serupa tidak terus berulang dan merugikan petani. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Hari Afriansyah melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, anggota DPR RI dari Lampung 1, Muklis Basri, menggelar kegiatan serap aspirasi di Kabupaten Lampung Barat. Di sela kesibukannya, mantan Bupati Lampung Barat 2 periode ini menyempatkan diri mengunjungi kebun durian jenis bawor dan mempromosikannya. Menurutnya, buah durian jenis bawor sangat cocok dengan kondisi alam Lampung Barat dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Kegiatan serap aspirasi atau yang lebih dikenal dengan sebutan reses dilakukan oleh anggota DPR RI dari Lampung 1, Muklis Basri. Kegiatan ini rutin dilakukan untuk mengetahui persoalan dan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Mantan Bupati Lampung Barat 2 periode ini juga menyempatkan diri mengunjungi kebun durian milik warga. Bahkan Muklis merasa takjub dengan lebatnya buah durian jenis bawor yang tumbuh. Buah durian jenis ini sangat cocok dengan kondisi alam Lampung Barat. Dirinya mengajak masyarakat untuk terus menanam pohon buah-buahan sebagai upaya menjaga dan melestarikan alam. Halo guys, saya hari ini sedang berada di kebun durian di Liwa ya, jenis Bawor ya. Nah yang sebelah kiri saya ini yang pegang durian ini ownernya yang punya ini, teman-teman Hartop ya. Katanya mau kunjungan wisata ke Lampung, mau bermalam di puncak Awan. Dengan mempromosikan buah lokal, dirinya berharap masyarakat ikut terbantu dari segala sisi, baik perekonomian dan semangat dalam menanam demi keberlangsungan hidup masyarakat ke depannya. Dari Lampung Barat, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Kait dengan RUU perampasan aset yang live dari Sarinah dan Menara Garuda. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, ratusan warga dari 9 desa di Kabupaten Mesuji, Lampung menggeruduk PT Pematang Agri Lestari pada Selasa 6 Januari 2026. Aksi ini menyuarakan sengketa lahan yang telah berlangsung lama. Aksi damai yang diikuti 500 orang itu berlangsung tertib. Massa membawa spanduk bertuliskan tuntutan. Salah satunya berantas mafia tanah. Kembalikan hak tanah transmigrasi KB dari tahun 1992.
Ratusan warga dari 9 desa di Kabupaten Mesuji Lampung menggeruduk PT Pematang Agri Lestari pada Selasa 6 Januari 2026. Aksi ini menyuarakan sengketa lahan yang telah berlangsung lama. Aksi damai yang diikuti 500 orang itu berlangsung tertib. Massa di bawah spanduk bertulis tuntutan salah satunya, berantas mafia tanah, kembalikan hak tanah transmigrasi kami dari tahun 1992. Beberapa perwakilan warga diterima untuk berdiskusi dengan pihak perusahaan. Pertemuan difasilitasi Satgas Penanganan Konflik Agraria Kabupaten Mesuji. 131 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP dikerahkan untuk mengawal dan memastikan keamanan aksi. Meski belum membuahkan hasil langsung, aksi berjalan kondusif. Tim negosiasi pemerintah daerah juga hadir untuk mendengar aspirasi warga dan menyiapkan jalur komunikasi dengan PT PAL. Perwakilan perusahaan menyatakan kesediaan melakukan dialog terbuka untuk menyelesaikan permasalahan. Kami dari Satgas Penanganan Konflik Agraria Kabupaten Mesuji telah melaksanakan mediasi kedua belah pihak antara masyarakat 9 desa penyangga PT PAL dan juga perusahaan PT PAL. Yang mana pihak dari masyarakat 9 desa mengklaim tanah yang HGU dari PT PAL merupakan tanah sewa menyewa pada saat tanah trans tahun 1993. Dari Mesuji, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Lembaga Bantuan Hukum Dharma Loka Nusantara mendesak pemerintah pusat segera melakukan intervensi langsung dalam menangani konflik antar gajah dan manusia di kawasan penyangga Taman Nasional Waikambas. Desakan ini mencuat menyusul insiden tragis yang menewaskan Kepala Desa Braja Asri, Darusman pada Rabu 31 Desember 2025 lalu. Lembaga Bantuan Hukum Dharma Loka Nusantara mendesak pemerintah pusat segera melakukan intervensi langsung dalam menangani konflik antara gajah dan manusia di kawasan penyangga Taman Nasional Waikambas. Desakan ini mencuat menyusul insiden tragis yang menewaskan Kepala Desa Braja Asri, Darusman pada Rabu 31 Desember 2025 lalu. Korban tewas saat berupaya bersama warga menggiring kawanan gajah liar kembali ke hutan demi melindungi warga dan lahan pertanian di desanya. Direktur LBH Dharma Loka Nusantara, Ahmad Hadi Baladi Umah atau yang akrab disapa Pupung, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi di Desa Braja Asri, Kecamatan Waijepara. Hasil investigasi menunjukkan bahwa konflik ini bukanlah peristiwa baru, melainkan masalah menahun yang telah terjadi sejak era 1980-an. Bahkan Desa Braja Asri mencatat riwayat korban jiwa akibat konflik serupa pada awal tahun 2000-an. LBH DLN menilai kebijakan lintas sektor sangat diperlukan agar warga tidak lagi dibiarkan bertarung sendirian tanpa perlindungan hukum yang memadai. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Lampung berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis ganja seberat 13 kg di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Pengungkapan berawal dari laporan masyarakat pada Senin 29 Desember 2025 pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Warga melaporkan adanya sebuah rumah berwarna hijau di Kelurahan Waiurang, Kecamatan Kalianda yang kerap dijadikan lokasi transaksi narkotika. Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Lampung berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis ganja sebesar 13 kg di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Pengungkapan berawal dari laporan masyarakat pada Senin 29 Desember 2025. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Opsnal Unit 3, Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Lampung melakukan pengintaian sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Petugas langsung melakukan penyergapan di lokasi dan mengamankan seorang pria berinisial FAB yang diduga sebagai pengedar narkotika di wilayah Lampung Selatan. Dari hasil penggeledahan di rumah pelaku, petugas menemukan 13 paket besar dan 9 paket kecil yang diduga berisi narkotika jenis ganja.
Barang haram tersebut disembunyikan di dalam kamar pelaku. Selain itu, petugas juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 unit handphone merek Xiaomi dan 1 buah dompet warna coklat milik pelaku. Selanjutnya pelaku beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Lampung untuk menjalani pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut. Atas perbuatannya, FAB dijerat pasal 114 ayat 2, JO pasal 111 ayat 2, subsidiar pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, seorang warga mengaku kecewa terhadap pelayanan Puskesmas Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Kekecewaan muncul lantaran pihak puskesmas menolak memberikan layanan ambulan saat dibutuhkan untuk keperluan medis keluarga. Warga bernama Ibrahim Sofian yang berdomisili di Desa Labuhan Ratu 2, Kecamatan Wai Jepara. Seorang warga mengaku kecewa terhadap pelayanan Puskesmas Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Kekecewaan muncul lantaran pihak puskesmas menolak memberikan layanan ambulan saat dibutuhkan untuk keperluan medis keluarga. Warga bernama Ibrahim Sofian yang berdomisili di Desa Labuhan Ratu 2, Kecamatan Wai Jepara. Dirinya menyebut penolakan terjadi ketika pihaknya meminta bantuan mobil ambulan untuk mengantar saudaranya yang sedang sakit. Peristiwa itu terjadi pada Senin 5 Januari 2026, sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu ia mendatangi Puskesmas Wai Jepara untuk meminta ambulan guna membawa saudarinya ke rumah sakit. Ibrahim mengatakan pihak puskesmas menolak permintaan dengan alasan tidak tersedianya supir ambulan. Ia menjelaskan saudaranya yang bernama Siti Aisyah dalam kondisi sakit dan membutuhkan perawatan lanjutan di rumah sakit. Kondisi tersebut membuatnya berharap mendapatkan bantuan transportasi medis dari puskesmas. Ia meminta pihak terkait termasuk Dinas Kesehatan setempat untuk mengevaluasi sistem pelayanan ambulan di Puskesmas Wai Jepara agar lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Dewi Sulistia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.